Halo, nama saya William Novel Boas dari kelas 11 IPA SMA Lentera Harapan Curug, dan dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai produk hasil daur ulang limbah yang telah saya buat dalam tugas prakarya dan wirausaha. Selamat menyaksikan. Eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every minute, every second, love you everywhere in every moment, always and forever. I know I can't quit. Ya, mainan pesawat yang saya buat terbentuk dari limbah ataupun sampah yang saya peroleh dari lingkungan sekitar saya, dan tentunya dalam memperoleh bahan-bahan tersebut tidak membutuhkan biaya sama sekali. Ya, lalu limbah dan sampah yang saya gunakan untuk membentuk pesawat ini adalah limbah yang sulit terurai. Nah, apa saja limbah-limbah tersebut? Yang pertama adalah di sini saya menggunakan kaleng minuman bersoda sebagai tubuh atau sebagai badan dari pesawat. Lalu saya menggunakan seng penyangga anti nyamuk bakar sebagai penyangga roda pesawat. Ya, saya menggunakan keduanya sebagai sampah aluminium. Sampah aluminium membutuhkan waktu sekitar 80 hingga 100 tahun untuk dia dapat terurai. Lalu yang kedua, saya menggunakan kardus. Di sini saya menggunakan dua jenis kardus, yaitu kardus minuman kemasan sebagai sayap dan kardus kotak susu sebagai bagian ekor pesawat. Yang untuk kardus dia membutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk dia dapat terurai. Yang ketiga, saya menggunakan botol plastik sebagai roda dan sebagai penyangga baling-baling pesawat, dan juga di sini ada kancing baju 2 buah ya sebagai roda belakang. Saya menggolongkan keduanya sebagai sampah atau limbah plastik. Ya, sampah atau limbah plastik membutuhkan waktu sekitar 50 hingga 100 tahun untuk dapat terurai. Kemudian saya menggunakan stik es krim ya sebagai baling-baling, dan juga sebagai penyangga sayap, dan juga sebagai penyangga roda belakang. Ya, stik es krim saya golongkan sebagai sampah atau limbah kayu. Ya, sampah atau limbah kayu membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun untuk dapat terurai. Sebelum kita masuk ke bagian langkah-langkah pembuatan, saya akan memberitahu apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat pesawat ini. Jadi yang pertama kita membutuhkan kardus. Ya, pada pembuatan pesawat ini saya membutuhkan dua jenis kardus. Yang pertama adalah kardus minuman kemasan, lalu yang kedua adalah kardus kotak susu. Nah, kemudian bahan yang kedua yang kita butuhkan adalah kaleng. Nah, saya menganjurkan untuk menggunakan kaleng minuman bersoda yang berukuran 250 ml karena dia ukurannya lebih panjang ya, sesuai dengan ukuran atau badan dari pesawat asli ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kita butuh tutup botol plastik ya. Tutup botol plastik saya membebaskan warnanya ya, tetapi akan lebih baik jika warnanya itu lebih seragam, jadi lebih baik gitu kan. Lalu untuk ukurannya sendiri saya membebaskan juga, tapi untuk lebih baiknya lagi bagian roda pesawat kedua tutup botolnya itu sama besar ya. Lalu yang keempat kita membutuhkan seng penyangga obat anti nyamuk bakar. Ya, kita akan menggunakannya itu sebagai penyangga atau penghubung dari roda pesawat. Kemudian kita membutuhkan kancing baju ya sebagai
roda belakang dari pesawat kita membutuhkan 2 buah kancing baju, lalu kita membutuhkan stik es krim. Ya, stik es krim sekitar mungkin 10 buah ya, untuk digunakan sebagai baling-baling, sebagai penyangga sayap, dan juga sebagai penyangga roda belakang. Kemudian kita membutuhkan lem ibon, ya, lem ibon untuk merekatkan semua bahan-bahan dari pesawat untuk membentuk pesawat tersebut. Mengapa lem ibon? Karena lem ibon sangat mudah diaplikasikan dan cocok diaplikasikan ke berbagai bahan-bahan ya. Kemudian kita membutuhkan gunting, cutter, ya, penggaris untuk mengukur panjangnya. Lalu kita membutuhkan pensil, kita membutuhkan penghapus, dan juga kita membutuhkan jangka. Oke, jadi seperti apa langkah-langkah pembuatan dari pesawat mainan yang telah saya buat? Saksikan selanjutnya. Now you know. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. Langkah yang pertama adalah pastikan semua alat dan bahan yang dibutuhkan sudah lengkap. Lalu, pada bagian kedua, kita dapat memulainya dengan membuat badan dari pesawat. Ya, saya membukanya saja supaya lebih mudah dilihat. Ya, bagian pesawat kita bagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama kita akan membuatnya dari kaleng minuman bersoda, ya, sebagai bagian depan badan pesawat. Ya, untuk kaleng minuman bersoda kita tidak terlalu memodifikasinya terlalu banyak, cukup kita melubanginya di bagian sini saja ya. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai tempat pilot dari pesawatnya. Lalu pada bagian badan pesawat yang di belakang kita menggunakan kardus kotak susu. Mengapa? Karena kardus kotak susu lebih mudah dibentuk ya. Seperti ini kita membentuknya seperti silinder ya, lalu pada bagian belakang kita tekuk seperti ini agar menyerupai bentuk pesawat, bagian ekor pesawat ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita dapat membuat sayap dari pesawat ya. Di sini untuk membuat sayap bertingkat ini kita membutuhkan 4 buah persegi panjang seperti ini. Saya menggunakan ukuran panjang 20 cm dan lebar 5 cm. Ya, persegi panjangnya pada bagian ujungnya tidak lagi lancip tetapi kita tumpulkan seperti ini. Ya, mengapa kita membutuhkan 4 buah? Karena 2 buah akan kita rekatkan menjadi satu sebagai bagian sayap yang atas, dan 2 buahnya lagi akan kita rekatkan menjadi satu pada bagian sayap yang bawah. Mengapa saya menganjurkan seperti itu? Agar sayap pesawat lebih kokoh. Kemudian kita juga akan membuat sayap pada bagian bodi belakang atau bagian ekor dari pesawat. Ya, saya menggunakan ukuran setengah kali dari panjang sayap yang di sini ya. Itu berarti panjang dari sayap belakang ini adalah 10 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Kemudian kita membentuknya seperti ini agar menyerupai bentuk ekor dari pesawat aslinya. Kemudian di sini ada sirip belakang pesawat. Kita membuatnya hampir mirip seperti sirip hiu ya, seperti itu. Nah, lalu pada bagian ekor dari pesawat kita lubangi sedikit, atau kita lubangi secara bergaris ya. Di sini juga. Fungsinya apa? Agar kita dapat memasukkan sayap bagian belakang pesawat ya sedikit ke bagian ekor ini, untuk kita merekatkannya dengan lem dan membuatnya menjadi tampak lebih indah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat penyangga dari sayap bertingkat pesawat ini. Ya, penyangganya saya membuat ukuran panjang 7,5 cm ya. Jadi keempatnya ini ukurannya sama semua agar sayap tidak miring nantinya jika ditempel. Ya, kemudian setelah sayap sudah jadi dan bodi bagian depan pesawat sudah jadi, kita akan menempelkan bodi bagian depan pesawat dengan sayap bertingkat pesawat ya. Kita
akan menempelkan di sini dengan lem ibon, dan pastikan kalian sudah mengukurnya untuk pas di tengah agar presisi ya, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita biarkan dulu seperti ini ya. Lalu tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya adalah kita dapat membuat baling-baling dari pesawat ini. Ya, saya menutup bagian mulut atau bagian depan dari kaleng ini dengan kardus supaya lebih rapi. Ya, kita akan menggunakan jangka untuk membuat kardus untuk menutupi bagian depan kaleng ini ya. Baik, kemudian saya menggunakan tutup botol sini sebagai penyangga baling-balingnya. Lalu ada dilapisi sedikit kardus, dan di sini saya menggunakan stik es krim. Ya, ukurannya sama ya, stik es krimnya sekitar 4 cm 4 cm. Kita menempelkannya secara bertingkat seperti ini ya. Kalau kalian ingin lebih presisi ya, di sini harus membentuk sudut sekitar 120 derajat, 120 derajat, 120 derajat seperti itu. Setelah kita membuat baling-baling dari pesawat, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat roda depan dan roda belakang dari pesawat ya. Roda depan terlebih dahulu. Roda depan seng penyangga anti nyamuk yang telah kita kumpulkan akan kita buat seperti ini ya. Kita tekuk seperti ini ya. Lalu di sini kita kaitkan atau kita eratkan ya, agar dia menempel dengan bagian sayap dari pesawat. Ya, kita membentuknya seperti ini, atau bisa dibilang seperti stang sepeda yang terbalik seperti itu. Ya, lalu kita tempelkan di sini roda atau tutup botol plastik ya sebagai rodanya. Di sini ada 2. Nah, lalu pada bagian belakang kita membolongkan sedikit bagian dari ekor pesawat ya. Lalu kita memasukkan stik es krim dan bagian ujungnya kita tempeli dengan kedua kancing baju yang telah kita kumpulkan ya. Oke. Dan tahap terakhir adalah tahap finalisasi, yaitu kita menghubungkan keduanya bagian depan dan tengah pesawat dengan bagian belakang. Ya, di sini kita dapat memasukkannya seperti ini. Ya, sebagai tambahan pastikan ya ukuran dari bagian belakang pesawat ini dan bagian depan pesawat ini dia ukurannya hampir sama besar agar dapat dimasukkan seperti ini. Jadi bagaimana? Cukup mudah bukan membuat pesawat mainannya? Maka dari itu saya mengajak kalian untuk memanfaatkan limbah ataupun sampah yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian agar kalian bisa mendaur ulang sampah-sampah tersebut menjadi sebuah barang yang memiliki nilai atau daya guna. Dengan kita mendaur ulang sampah atau limbah tersebut, kita sudah berpartisipasi dalam mengurangi jumlah limbah dan jumlah sampah yang ada di lingkungan kita. I catch you steal a glance into my super perfect love.